Ya, melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Direktur RSUD Berkah, Dr. Firman. Selamat siang, Dr. Firman. Bisa mendengar suara kami? Halo, Dr. Firman. Bisa mendengar suara kami? Dr. Firman bisa mendengar suara kami? Ya, betul. Ya, selamat siang dokter. Dokter, bagaimana kronologis kejadian dan apakah kami ingin mengkonfirmasi apakah benar tadi Menko Polhukam Wiranto sempat dirawat di RSUD Berkah, Dokter Firman? Ya, benar memang tadi sudah kita tangani di RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang. Bagaimana kondisi Menko Polhukam? Luka-luka apa saja yang diderita oleh Wiranto? Datang beliau ke IGD rumah sakit ini dalam kondisi sadar ya, dan langsung kita tangani dengan tim medis kita yang sudah kita siapkan, langsung kita tangani secara SOP di IGD yang kita lakukan. Ya, luka apa saja yang diderita oleh Menko Polhukam, Dokter Firman? Luka yang didapat itu di perut kiri bagian bawah. Apakah luka yang berada di perut bagian bawah sebelah kiri itu cukup membahayakan dari sisi medis, dokter? Berdasarkan laporan yang dilakukan oleh Dr. Roni, spesialis bedah RSUD Berkah, ditangani memang tidak terlalu dalam ya. Mungkin hampir mengenai lapisan perut atau istilah kedokterannya lapisan peritoniumnya, hampir mendekati seperti itu. Lalu, apakah Menko Polhukam sendiri, maksud kami siapa saja yang dirawat RSUD Berkah selain Menko Polhukam, dokter? Saat ini kami satu yang katanya itu mantan sestrinya beliau juga waktu zaman dulu katanya. Itu Pak Haji Fuad, dan itu pun juga sudah kita tangani di RSUD Berkah. Alhamdulillah beliau dalam kondisi baik walaupun dia mendapatkan luka di dada bagian atas. Dan dari itu juga sudah kita ronsen, tidak ada luka tembus ke paru maupun juga ada patah ataupun fraktur di daerah tiganya itu sendiri. Bagaimana dengan kondisi Pak Fuad sendiri hingga saat ini, Dokter Firman? Alhamdulillah bagus kondisinya. Beliau sadar, kooperatif. Memang lukanya tidak tadi sudah kita ronsen, memang tidak ada tanda-tanda luka tusuk yang dalam ataupun ada tanda fraktur di daerah dadanya itu sendiri di bagian atas. Jadi kita juga lagi menunggu nih dari Kapolsek Menesnya, lagi menunggu. Baik, Dokter Firman, kabarnya Menko Polhukam Wiranto dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto. Apakah ada kondisi medis yang membuat Menko Polhukam harus dirujuk atau mungkin memerlukan perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto, begitu Dokter Firman? Ya, tadi kita menangani di sini untuk memperbaiki kondisi beliau dulu ya, sekaligus juga kita mengobservasi. Memang informasi dari dokter bedah, dokter Roninya, ini memang harus dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi karena mungkin peralatan lebih canggih ya. Tadi juga sudah konsul, akhirnya kita rujuk dan sudah konsultasi juga dengan SPAD-nya itu sendiri. Di sana siap sudah menerima. Baik, Dokter Firman, selain Menko Polhukam dan juga Pak Fuad tadi yang Anda sampaikan berada atau sempat dirawat di RSUD Berkah, adakah orang lain yang dirawat juga di RSUD Berkah saat ini, Dokter Firman? Ini kita menunggu lagi satu Kapolsek Nes. Memang dalam perjalanan dan akan mau dibawa ke RSUD Berkah. Apa yang terjadi? Maksudnya luka apa yang diderita oleh Kapolsek? Kita belum tahu, belum dapat informasi. Ini lagi dalam perjalanan mau menuju ke RSUD Berkah. Ya. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi Kapolsek yang kabarnya juga terkena luka tusuk begitu di bagian punggung, Dokter Firman? Apakah saat ini yang bersangkutan berada atau masih berada di RSUD Berkah atau sempat mendapatkan perawatan di RSUD Berkah begitu, Dokter? Belum, tadi informasi dalam proses perjalanan menuju RSUD Berkah. Baik, Dokter Firman, Direktur RSUD Berkah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.